everyone, student primary 1A. How are you today? I hope that everything is well. Oke, teacher berharap semuanya masih sehat-sehat saja di rumah dan tentunya masih semangat belajar, jangan malas-malas ya. Kita harus tetap semangat walau di situasi seperti ini. Jangan dibuat susah. Pokoknya apa yang ada hari itu harus tetap dijalani. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar tematik 1B, bukunya yang ini. Kegemaranku. Oh ya, hari ini hari apa ya? What is today? Today is Friday. Hari ini hari Jumat tanggal 11 September. Seharusnya hari Jumat itu Math, tapi karena kita mau PTS nanti nggak cukup nanti waktunya untuk membahas materi ini sampai subtema 2 ini. Makanya yang hari Jumat teacher ambil untuk kita belajar tematik, dan yang Math kita udah cukup 2 bab itu untuk PTS nanti. Nah, sekarang please open page 33 ya. Hari ini halaman 33 yang ini subtema 2. Kita masuk ke subtema 2. Gemar bernyanyi dan menari. Ini ada gambar, coba diperhatikan. Semua bukunya dibuka. Nih, bukunya dibuka di halaman ini 33, subtema 2. Keluarga Nina sedang berkumpul. Mereka menyanyi dan menari. Ayah mengiringi lagu dengan piano. Apakah keluargamu gemar menari dan menyanyi? Teacher tahu kalau kelas 1A ini suka nyanyi dan nari. Dari video-video yang kemarin teacher sudah amati, itu semuanya pintar menyanyi. Ya, pasti itu ya, namanya menyanyi pasti semuanya suka. Nah, sekarang di halaman selanjutnya, halaman 34. Itu ayo bernyanyi. Lagu yang dinyanyikan Nina berjudul Kasih Ibu. Nah, jadi ketika keluarga Nina berkumpul, Nina menyanyikan lagu Kasih Ibu. Itu lagu kasih sayang Nina, menunjukkan ungkapan sayang Nina kepada ibunya. Tuh, sekarang coba disimak di halaman 34 yang ini. Tuh, kita nyanyikan bersama-sama ya yang sudah bisa. Kalau yang belum bisa boleh dengerin teacher dulu. Lagunya seperti ini. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, itu lagu yang dinyanyikan Nina, lagu Kasih Ibu. Bagus kan? Syairnya juga bagus. Semua ini kalimatnya, kata-katanya menunjukkan kasih sayang Nina kepada ibunya. Seperti tuh, kasih ibu kepada beda tak terhingga sepanjang masa. Artinya sampai kita besar nanti, pokoknya ibu kita itu tetap sayang kepada kita. Dia merawat kita, menjaga kita, setiap hari menyiapkan makanan untuk kita dan semuanya. Bahkan sampai sekarang kalau kalian belajar pasti didampingi mamanya kan. Nah, itu tanda kasih sayang ibu, tanda kasih sayang mama kalian ke kalian. Hanya memberi tak harap kembali. Itu artinya orang tua kalian itu menyayangi kalian tidak tanpa pamrih, jadi tidak minta imbalan apa-apa. Itu. Jadi memang mereka murni karena sayang dengan kalian, jadi mereka selalu menjaga kalian, merawat kalian, menyediakan semua kebutuhan kalian. Bagai sang surya menyinari dunia. Nah, itu kalau matahari ya, surya itu matahari maksudnya, menyinari dunia. Jadi seluruh dunia itu disinari oleh matahari. Jadi seperti itu kan sayang ibu itu. Semuanya diberikan untuk kalian, demi kalian itu. Ya. Nah, sekarang ayo perhatikan di halaman 35 yang ini. Di sini ketika Nina menyanyi, Adi menari, adiknya menari. Ini adik Nina. Adi menari sesuai irama lagu. Jadi kalau menari itu sesuai irama lagu. Seperti kalian kemarin sudah mengumpulkan tugas ya, lagu Kalau Kau Suka Hati. Nah, itu sesuai dengan irama lagunya, gerakannya. Adi menari dengan gerakan cepat. Seperti apakah gerakan cepat? Nah, di sini kita bisa mengenal yang namanya gerakan cepat dan gerakan lambat. Contohnya apa sih teacher gerakan cepat itu? Tuh ada gambar kuda berlari nih. Pernah lihat kuda berlari? Nah, kalau yang belum pernah lihat bisa di searching di YouTube ya. Kalau kuda berlari itu pasti kenceng larinya gitu ya. Lalu angin ribut, pernah lihat angin ribut? Wah, jangan ya, ini bahaya kalau ada angin yang seperti ini.
Pokoknya kalau kita masuk musim hujan, sebelum hujan itu mendung gelap, pasti ada angin. Nah itu juga angin bisa dibilang angin ribut juga ya, tapi nggak terlalu sampai menimbulkan bencana. Tapi cepet dia, sehingga daun-daunnya terbang, daun-daun dari pohon itu rontok seperti itu. Dan juga kincir angin nih, yang suka bermain kincir angin. Kincir angin ini juga contoh gerakan cepat. Lalu apa gerakan lambat? Itu bisa dilihat di gambar ini, gerakan lambat. Ini ada pohon ketiup angin, ini disebut pohon tertiup angin ini gerakan lambat ya. Jadi dia sepoi-sepoi seperti itu. Lalu ada lagi siput, hewan siput. Siapa yang pernah lihat siput itu berjalan seperti apa? Pasti lambat sekali ya kan? Seperti kura-kura itu juga ya lambat. Lalu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu terbangnya juga merayap ya di sini ya. Pokoknya termasuk yang lambat juga, dia tidak terlalu kencang. Lain dengan burung, kalau burung bisa ya bergerak cepat. Nah, itu gerakan cepat dan gerakan lambat. Nah, sekarang kita belajar PPKN yang ini ke halaman 36. Adi adalah adik Nina. Adi lebih muda dari Nina. Nina menjaga Adi dengan sabar. Jika Adi ingin ikut bermain, Nina selalu mengajarnya. Nina bersikap baik kepada Adi. Apakah kamu bersikap baik kepada adik atau saudara? Nah, intinya di pelajaran ini kita itu harus bersikap baik terhadap siapa saja. Kalau di sini contohnya dengan adik atau saudara yang lain. Teacher tahu di kalian ada yang punya adik. Nah, kalau punya adik gimana memperlakukan adiknya? Jangan dibuat nangis adiknya ya. Bantu mama untuk menjaga adiknya. Setidaknya jangan dibuat nangis. Jadi menjaga adik kayak Nina ini contohnya di gambar itu. Ini adiknya jatuh, ada yang Nina menolong adiknya. Lalu adiknya menangis, Nina menghiburnya. Tuh adiknya main ayunan juga dijaga. Lalu adiknya main sepeda juga dijaga juga biar gak jatuh. Nah itu contoh yang lain. Coba teman-teman di rumah kalau punya adik dipraktekkan ya sama adiknya dijaga, jangan dibuat nangis ya. Tuh. Nah sekarang kita ke pembelajaran kedua, ke halaman 39. Ayo menulis yang ini. Ayo menulis. Di sini Nina dan Deli berteman baik. Mereka bermain dan belajar bersama. Nina membuat puisi untuk Deli. Nah, puisi kemarin kita sudah pernah belajar tentang puisi. Apa itu puisi? Puisi itu syair ya, sebuah syair yang biasanya ada pesannya di situ. Jadi kalau puisi itu cara membacanya khusus, ada intonasi khususnya, ada nadanya. Lain dengan cara kita membaca kalimat biasa ya. Nah ini ada contoh puisi berjudul Sahabatku. Apa sih sahabatku itu? Sahabat itu apa? Teman baik. Kalau kalian sering, kalau kalian mungkin waktu di TK dulu, mana-mana berdua, punya teman baik. Nah bermain bersama, selalu bersama, nah itu bisa disebut juga dengan sahabat atau teman baik. Nah ini teacher akan bacakan ya, kalian menyimak ya. Judulnya Sahabatku. Sahabatku, kau menghiburku ketika aku sedih. Kau mengingatkanku ketika aku salah. Kau menolongku ketika aku kesulitan. Engkaulah sahabat sejatiku. Nah itu puisi Nina untuk Deli sahabatnya. Nah contohnya itu puisi. Nanti kalian coba membaca seperti itu ya, membaca puisi sahabatku. Oke? Kalau masih bingung nanti boleh tanya teacher lagi cara membacanya seperti apa. Oke? Nah sekarang kita ke pembelajaran 3. Ayo bernyanyi di halaman 41. Tuh. Nih di halaman 41 ya. Ayo bernyanyi. Nina menyayangi adiknya. Nina sering menemani adiknya bermain. Mereka suka bermain ayunan. Nah ini ada syair lagu main ayunan. Ya, teacher agak kurang tahu ya, maaf ya lagu ini teacher agak kurang tahu juga. Tapi kita sudah mengenal banyak lagu, tadi juga kasih ibu sudah teacher nyanyikan. Nah untuk lagu ini kita cukup
diketahui saja ya, ini lagu khusus untuk main ayunan. Yang suka main ayunan ini ada lagunya ya. Nah, kita lanjut saja ke halaman 42. Tuh, ayo membaca ya. Nina melihat Adi menangis. Nina menghibur Adi. Ia mengajak Adi bermain. Nina bersikap baik kepada Adi. Seorang kakak hendaknya bersikap baik kepada adiknya. Nah, ini tadi kita sudah di pembelajaran yang pertama kita sudah membahas tentang sikap baik kepada adiknya. Sama ya, adik itu harus dijaga, harus bersikap baik sesama saudara. Nah, itu coba dilihat. Contohnya nih, di gambar itu. Kakak bantu cara mencuci tangan yang benar, Dik. Nah, jadi kakaknya membantu cara mencuci tangan. Nah, ini contoh-contohnya. Lalu contoh yang lain. Ayo kita cari lagi, jangan menangis ya. Nah, menghibur adiknya ketika adiknya menangis. Nah, lalu yang contoh yang di bawahnya. Mari kakak bantu merapikan mainan, Dik. Nah, jadi kakaknya membantu merapikan mainannya, ya. Nah, lalu ini membantu adik mengambil mainan. Kakak ambilkan mainannya ya, Dik. Nah, itu contohnya. Contoh yang lain lagi, berbagi makanan. Nah, jadi kalau punya coklat, walaupun coklatnya hanya satu, tetap dibagi dengan adiknya ya. Berbagi makanan itu contohnya. Nah, sekarang kita masuk ke ayo berhitung matematika ya. Tuh, Nina mengajak Adi mewarnai gambar. Mereka mewarnai dengan krayon. Mula-mula ada 8 krayon, sebanyak 2 krayon patah. Banyak krayon Nina yang masih utuh berkurang. Nah, sisa krayon yang masih utuh dihitung menggunakan pengurangan. Itu pengurangan bisa dilakukan dengan menghitung mundur. Jadi kita kemarin matematika sudah belajar mengenai penjumlahan ya, atau tambah itu ya, menjumlahkan. Sekarang kita akan belajar pengurangan. Kalau menjumlahkan itu kita menambah barangnya, kalau pengurangan ini kita membuang ya, mengurangi barangnya gitu ya. Jadi tinggal berapa seperti itu. Contohnya itu ada, kita tulis angka dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mula-mula ada 8 krayon. 8 krayon. Lalu 2 krayonnya patah. 2 krayon patah. Jadi sisanya ada berapa? Yang masih utuh berapa? Berarti kalau pengurangan, kalau penjumlahan kan seperti ini. Ini penjumlahan. Ya. Kalau seperti ini itu pengurangan. Diingat-ingat ya. Berarti ada mula-mula ada 8, lalu yang 2 patah. Berarti kita tulis 8 dikurang 2. Berapa? Sisanya masih berapa krayon? Caranya kalau di sini kita harus menghitung mundur. Kita hitung ada 8 krayon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini. Lalu 2 krayon patah. Kita hitung mundur. 1, 2. Nah, kita berhenti di angka 6. Berarti krayonnya ada berapa? Ada 6 yang masih utuh. Tuh, ada 6 ya. Atau cara lain, kalian bisa menggunakan jari kalian. Hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu 2 krayon tadi patah, berarti berkurang. Kita hitung 1 sampai 2. 1, 2. Nah, ini ada berapa? Masih berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang masih utuh. Oke? Nah, nanti kalau ini penjelasan teacher masih kurang jelas, boleh WA teacher ya, atau telepon teacher ya. Tuh. Oke? Untuk subtema ini kita sampai di
pembelajaran 3 dulu. Jika ada pertanyaan atau materi kurang jelas, boleh hubungi teacher ya. Nanti tugasnya lihat di Google Classroom hari ini atau lihat di jadwal online mingguan. Oke semuanya, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa dan jaga kesehatan. See you.